Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian kedua ya teman-teman ya, yaitu bahasan kedua mengenai replikasi MySQL. Pada pada bagian kedua ini kita akan mencoba membuat replikasi master slave atau ini replikasi yang basic sekali ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau belum melihat bagian satu, teman-teman sebaiknya sih nanti lihat dulu bagian satu karena bagian satu itu cukup penting ya mengenai apa itu replikasi dan apa keunggulannya daripada backup biasa dan nanti skenario-skenarionya yang teman-teman bisa pilih yang sesuai untuk perusahaan teman-teman semua gitu ya. Jadi bagian satu itu cukup penting. Nanti linknya ada di bagian deskripsi ya teman-teman ya. Kemudian pertemuan kedua ini kita akan mencoba membuat replikasi yang basic ya, yaitu master slave. Kemudian pada pertemuan ketiga nanti kita akan coba membuat DRC, yaitu Disaster Recovery Center, di mana nanti replikasinya itu bisa multi-master. Jadi kita mengkonfigurasikan satu server replikasi yang akan mereplikasikan banyak database server gitu ya. Jadi contohnya teman-teman kalau memiliki atau teman-teman bekerja di perusahaan yang memiliki banyak cabang gitu ya, nanti database-nya itu bisa direplikasikan di suatu tempat gitu ya. Jadi dari semua cabang itu database-nya direplikasi di satu tempat. Kemudian pada bagian 4 nanti kita coba membuat script dashboard di mana nanti kita bisa melihat kesehatan dari replikasi gitu ya. Jadi apakah nanti bermasalah, ada yang ketinggalan enggak atau normal-normal saja, nanti kita bisa lihat di dashboard. Dan nanti jika ada masalah terputus misalnya, maka otomatis script akan mengirimkan email ke kita berisi errornya apa gitu ya. Itu nanti ke bagian keempat. Jadi teman-teman ikuti nanti supaya bisa mengkonfigurasikan replikasi dengan baik gitu ya. Kemudian di pertemuan kelima nanti ada troubleshooting-nya, di mana nanti kita lihat jika ada masalah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kita lihat problemnya apa, kemudian bagaimana memecahkannya gitu ya, menanganinya gimana, apakah sampai perlu backup dan restore ulang, itu nanti teman-teman bisa lihat di bagian 5 ya teman-teman. Nah, bagian 2 ini kita coba membuat replikasi yang sederhana, yaitu master slave. Ini normal replication ya, dengan skenario. Di sini ada server production, di mana server production ini adalah fungsinya melayani semua user yang ada di sebelah kiri ini, kemudian menyimpan datanya di server production ini, di database MySQL. Nah, kita memiliki server replikasi di bawah ini ya. Jadi contohnya ini di bawah ini yang akan mencatat juga perubahan-perubahan sesuai yang ada di server production. Jadi ini sifatnya nanti real time replikasinya. Jadi nanti apapun yang terjadi di server MySQL yang di server production ini juga terjadi di server replikasi. Mengapa harus begitu? Karena nanti jika server production ini bermasalah ya, misalnya hard disknya error, OS-nya error, atau servernya error, atau ada listrik korslet gitu ya, ini server replikasi ini bisa langsung mengambil alih fungsi dari server production. Jika memang nanti replikasi ini memang akan digunakan untuk ready to promote, ya, yang siap sedia menggantikan server production, maka sebaiknya server replikasi ini memiliki spesifikasi yang setara dengan server production tadi ya teman-teman ya. Jadi seandainya server production bermasalah, server replikasi langsung kita promote, langsung menggantikan server production tanpa ada pengurangan performa gitu ya teman-teman ya. Tetapi walaupun kita sudah memiliki replikasi, sebaiknya kita tetap memiliki backup ya teman-teman ya. Backup ini sebaiknya sih dilakukan di server replikasi, karena backup ini itu membutuhkan utilisasi server yang cukup intensif ya, terutama untuk storage-nya. Jadi jika backup ini dilakukan di server production itu akan sedikit mengganggu server production karena nanti storage-nya nge-lock gitu ya, karena untuk backup terutama nanti kalau
database di server production itu sudah cukup besar gitu ya, misalnya ukurannya udah 100 giga gitu ya. Sehingga nanti tentu akan memakan banyak waktu yang pada uh, apa namanya, akibatnya itu bisa mempengaruhi user-user di sebelah kiri ini ketika mengakses server production ini. Mungkin agak nge-lag gitu ya, atau mungkin ada jeda sampai beberapa detik gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya sistem itu diakses oleh user dengan sangat lambat, misalnya udah lebih dari 15 detik tapi belum ada respon dari server utama, itu aplikasi kita sudah dianggap, wah ini lambat sekali gitu ya, sudah dianggap bermasalah gitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya performa dari server production ini tetap kita jaga dengan mengalihkan backup itu ada di server replikasi ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kalau ingin mengkonfigurasikan replikasi ini supaya misalnya menjadi load balancing atau kita kejar performa tinggi, itu nanti skenario-nya sudah dijelaskan di bagian pertama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau belum menonton bagian pertama, nanti di deskripsi ada link untuk bagian pertamanya ya teman-teman ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan mencoba membuat replikasi. Ini skenario-nya seperti ini. Jadi komputer kita ada di tengah ini ya teman-teman ya. Kita harus meremote server production maupun server replikasi. Jadi kita meremote ke dua server ini. Jadi teman-teman harus memiliki akses ke OS di server production maupun ke database server production ya. Jadi login ke servernya dan login ke database-nya. Demikian juga ke server replikasi gitu ya teman-teman ya. Dan sebaiknya bisa bisa sudo atau akses ke root karena ada beberapa konfigurasi yang membutuhkan sudo gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini dia teman-teman. Jadi setelah kita bisa melakukan remote ke server utama atau server production di sini yang akan kita aktifkan sebagai master, kita juga harus memiliki akses ke server replikasi atau slave ya teman-teman ya. Pertama yang harus kita lakukan di server utama adalah kita men-setup MySQL sebagai master replikasi. Karena MySQL itu kalau teman-teman sudah install secara default ya, jadi misalnya sudo install MySQL server gitu ya, itu sebenarnya dikonfigurasi hanya sebagai database biasa ya, jadi belum sebagai master replikasi. Makanya kita perlu melakukan perubahan di setup MySQL untuk mengaktifkan MySQL server itu sebagai master replikasi. Kita juga perlu membuat user yang bisa mengakses database utama di sini yang akan digunakan oleh server replikasi atau slave ya. Jadi nanti kita buatkan usernya gitu ya untuk slave-nya untuk mengakses master di sini. Jika nanti setupnya sudah kita lakukan, maka kita perlu melakukan restart MySQL servernya untuk mengaktifkan konfigurasi yang sudah kita ubah tadi, sekaligus untuk mengaktifkan masternya, gitu ya, masternya. Nah, ketika diaktifkan sebagai master, maka MySQL server akan mulai menulis ke binary log. Jadi kalau MySQL server itu diaktifkan menjadi master replikasi, itu juga sebenarnya kita mengaktifkan bahwa semua manipulasi data yang ada di server database ini akan dituliskan ke binary log. Ya, binary log itu sebenarnya nanti isinya adalah komen-komen di mana terjadi manipulasi data, entah insert gitu ya, entah update, entah delete atau bahkan truncate tabel dan sebagainya atau create table dan sebagainya itu dicatat di binary log yang nanti binary log itu akan diambil oleh server slave dan nanti binary log itu akan di-execute juga di database slave di sini. Jadi nanti apapun perubahannya yang di master juga akan terjadi di slave gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat konfigurasi ini kita juga menentukan database mana yang akan kita replikasi. Jadi mungkin tidak perlu semua database yang ada di master ini kita replikasi semua. Mungkin nggak penting gitu ya, nggak perlu semuanya. Nah, nanti untuk restart ini mengaktifkan konfigurasi yang sudah kita ubah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membackup database yang kita buat menjadi master replikasi tadi ya.
nanti dalam contoh kita akan membuat database logger, di mana nanti dia akan menjadi master replikasi, dan database itu kita akan backup ya. Database kita akan backup. Nah, tidak hanya backup, nanti kita juga akan melakukan kompresi ya, jadi nanti ukurannya akan lebih kecil, dan nanti file dari backup tadi kita copy ke slave ya. Ini dia ke slave. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan langkah di sini ke slave ini, kita juga harus mengkonfigurasikan slave itu sebagai slave replication gitu ya. Jadi nanti ini kita aktifkan slave-nya sebagai slave replikasi ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa dekompres ya. Dekompres filenya yang tadi kita sudah kirimkan ke sini, dan nanti kita akan restore di database slave di sini. Kemudian kita aktifkan slave-nya gitu ya. Kita aktifkan slave-nya, dan nanti kita cek nih apakah replikasi berjalan dengan lancar atau tidak gitu ya, atau ada berapa lama delay-nya gitu ya. Apakah semua perubahan yang ada di server utama ini juga akan tertulis juga di database di slave gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan coba melakukan hal ini. Nah, sebelum kita praktek ya teman-teman ya, ini ada beberapa catatan praktis ya. Ini penting teman-teman supaya nanti kita bisa bekerja dengan baik dan tidak ada kesalahan ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah best practice-nya adalah jika kita bekerja dengan beberapa server, ada baiknya jika kita nanti membedakan warna dari terminalnya. Jadi bisa juga posisi, tidak hanya warna ya, tapi posisi. Misalnya sebelah kiri, dari kiri layar itu selalu menuju ke master. Sedangkan di sebelah kanan layar itu selalu ke slave. Itu adalah best practice-nya ya. Jadi supaya nanti kita nggak salah. Lebih bagus jika warnanya dibedakan. Misalnya kalau kita mengakses master, maka warna background-nya merah gitu ya, supaya kita tahu harus hati-hati gitu ya teman-teman ya. Sedangkan di kanan mungkin warnanya warna normal biasa, warna terminal normal biasa ya teman-teman ya, bahwa itu berarti kita bekerja di slave. Kemudian juga di poin kedua ini adalah bahwa file config tidak boleh saling tumpang tindih. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pernah mencoba mengakses file konfigurasi baik MySQL maupun MariaDB, di situ ada satu folder yang menampung file konfigurasi tersebut ya teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa membuat beberapa file konfigurasi yang semuanya akan dibaca gitu ya. Semuanya akan dibaca. Tetapi isi dari file konfigurasi itu sebaiknya tidak saling tumpang tindih, karena jika ada tumpang tindih, maka yang berlaku adalah yang terakhir di load oleh MySQL, dan itu nggak bagus gitu ya. Terutama jika nanti teman-teman mungkin karena hati-hati sekali sehingga membuat backup file konfigurasi, sebaiknya tidak menyimpan backup file konfigurasi itu di folder tersebut, di folder konfigurasi tersebut. Jadi sebaiknya backupnya dipindah ke folder yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Misalnya di home directory teman-teman sendiri gitu ya. Sehingga nanti jika suatu saat bermasalah bisa dikembalikan ke folder konfigurasi gitu ya teman-teman ya. Tetapi jika memang teman-teman rapi sekali ya, terlalu rapi gitu ya, jadi mungkin ada beberapa segmen yang dipisah-pisah, misalnya segmen MySQL Server, MySQL Save, dan sebagainya dipisah dalam berbeda file, itu nggak apa-apa, asal jangan saling tumpang tindih seperti tadi. Jadi misalnya ada dua file yang memiliki konfigurasi yang sama untuk MySQL servernya, itu jangan, karena nanti yang berlaku hanya satu gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam praktek ini saya akan menggunakan database MySQL ya, tetapi untuk membuat master replikasi teman-teman bisa menggunakan baik MySQL maupun MariaDB ya. Tapi dalam sesi ini kita akan menggunakan MySQL Server. Sedangkan untuk slave, saya juga akan menggunakan MySQL ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman menggunakan MariaDB, selama konfigurasinya master slave yang sederhana di lokal gitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman masih bisa berjalan dengan baik. Tetapi kami pernah mencoba
ketika kita mengkonfigurasi slave menggunakan MariaDB yang memiliki multi-channel, multi-source, multi-master gitu ya, ternyata nggak jalan. Jadi ada masalah, nggak jalan, tapi begitu kami pindah ke MySQL, berjalan normal. Jadi sepertinya ada konfigurasi MariaDB yang belum kami temukan ada masalah di mana, sehingga dia tidak bisa menjadi slave bagi banyak master, gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kali ini, di sesi ini kita akan menggunakan MySQL semuanya, supaya aman ya teman-teman ya. Nah, ini dalam praktek ini, saya menggunakan dua virtual machine. Virtual machine yang pertama adalah server master yang akan kita jadikan nanti master replikasi. Ini memiliki IP 192.168.100.49 ya teman-teman ya. Kemudian server yang akan kita jadikan sebagai slave ini memiliki IP 100.50 ya teman-teman ya. Nah, server master ini memiliki cron tab atau suatu script yang dijalankan setiap 1 menit yang memanggil API di server Raspberry Pi saya yang ada di data center, di mana API ini akan mengembalikan berapa suhu Raspberry Pi saya saat itu juga ya teman-teman ya. Jadi nanti server master ini akan mengakses API ini setiap 1 menit dan mencatat data suhu dari Raspberry Pi saya di sini ya teman-teman ya, setiap menit gitu ya. Mengapa saya membuat seperti ini? Karena nanti supaya server master di sini mensimulasikan adanya transaksi atau penyimpanan data yang berjalan terus di server master ya. Jadi setiap 1 menit akan ditambahkan data suhu dari Raspberry Pi saya, gitu ya teman-teman ya. Nah, mari kita masuk ke ini ya teman-teman ya, ke prakteknya ya teman-teman ya. Ini oke. Tetapi ada catatan nih teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ingin membaca ya, dari mungkin kalau menonton video ini terlalu panjang, tapi teman-teman ingin buru-buru, teman-teman nanti bisa mengakses blog saya di setiodewo.com ya teman-teman ya. setiodewo.com, karena saya sudah pernah membuat tutorial di sini mengenai replikasi ya teman-teman ya. Jadi kalau ini blog saya sudah lama tidak aktif teman-teman ya. Sudah lama tidak aktif, ini sudah berapa lama ini? Oh, terakhir menulis tahun 2017 teman-teman ya. Mohon maaf belum ada waktu lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa searching aja replikasi. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman akan melihat suatu artikel bagaimana membuat replikasi database MySQL. Kita klik saja. Nah, ini dia tutorialnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat di sini bagaimana cara membuatnya. Ya, ini sudah ada cukup detail ya, cukup detail di sini. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan ya bagaimana cara membuat replikasi master slave ini. Yang kita perlukan adalah terminal. Saya membuka 2 terminal ya teman-teman ya. Jangan lupa kita membuka 2 terminal dengan warna yang berbeda teman-teman ya. Untuk membuka terminal dengan cepat kita bisa Ctrl Alt T ya. Nah, ini dia. Jadi ini yang merah gitu ya, yang merah kita gunakan untuk akses ke server, sedangkan yang warna hitam kita gunakan untuk akses ke slave. Ya. Ini fontnya bisa dibacakan teman-teman ya, atau terlalu kecil? Sebentar saya lihat dulu. Oh, terlalu kecil ya mungkin ya teman-teman ya. Saya agak besarkan dikit. Di sini. Oke, saya pikir sudah bisa dibaca ya teman-teman ya. Nah, di sisi kiri, seperti best practice tadi, kita gunakan terminal ini untuk mengakses server. Jadi kalau tadi teman-teman sudah lihat, server utamanya adalah di IP
192.168.100.49 ya. Jadi teman-teman harus punya informasi untuk username dan password untuk mengakses ke server ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan user Dewo. Oke, saya sudah berhasil masuk ke server 01 ya teman-teman ya. Ini dia. Nah, di sini adalah server yang akan kita jadikan sebagai master ya teman-teman. Sedangkan di sebelah kanan kita akan akses ke slave-nya ya. Titik 50. Oke, kita sudah masuk ke slave ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sebelah kiri adalah master. Ini adalah virtual mesin ya teman-teman ya. Virtual mesin. Tapi anggap aja bahwa kita sedang mengakses ke dua server yang mungkin ada di mana gitu ya. Entah ada di mana gitu ya. Jadi contohnya di sini. Nah, kita akan lihat bahwa di master di sini, server di master ini sedang melakukan pencatatan suhu dari Raspberry Pi saya yang ada di data center ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini saya bisa, nah ini dia. Nah, jadi teman-teman ini akan setiap menit ini akan mencatatkan suhu yang ada di server saya di Dewo Pi. Ini ada di data center ya teman-teman ya. Di sini. Saat ini suhunya dari Raspberry Pi saya, CPU-nya ada 48 derajat. Ini waktu terakhirnya 24.9 ya teman-teman ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Kita lihat apakah ada pertambahan di sini. 1 menit, ayo. Nah, nah ini dia teman-teman ya. Ini suhunya 48,9. Sebentar, ini ada file truncate. Sebentar, apa yang terjadi? Oke. Ini kurang 1. Ya, gitu ya teman-teman ya. Ya, sedangkan di sebelah kanan ini adalah slave-nya. Ini saya sudah install MySQL juga. Ya, sudah saya install MySQL. Database-nya kita lihat yang sudah ada di situ. Oke. Ini contohnya saya ingin drop logger ya. Karena ini kemarin kita lakukan uji coba juga. Jadi ini kita drop database. Oke. Oke, belum ada. Oke, sip. Nah, di sebelah kiri ini ya, ini sudah berhasil mencatatkan perubahannya ya. Setiap menit ini akan menjalankan atau memanggil API yang ada di Raspberry Pi dan kita mencatat suhu yang ada di Raspberry Pi dan kita menyimpannya di database logger ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, oke, show databases. Nah, di sini ada database logger. Coba kita lihat, use logger, show tables. Nah, ini ada satu tabel aja ya teman-teman ya. Ini untuk mensimulasikan aja bahwa kita punya satu database logger namanya, kemudian ada satu tabel namanya tem. Tetapi di sini tem ini mencatatkan suhu yang ada di Raspberry Pi saya gitu ya. Kita coba lihat tanggal kalau nggak salah ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini selalu mencatatkan suhu di Raspberry Pi saya. Ini hostnya Dewo Pi. Suhu terakhir 47,8 derajat ya. Ini dicatat pada 20.52 ya teman-teman ya. Jadi ini akan terus bergerak ya teman-teman ya. Terus bergerak mencatatkan suhunya. Nah inilah
Mengapa saya bikin begini? Karena ini akan mensimulasikan bahwa database ini betul-betul live ya, betul-betul hidup. Artinya bahwa kita mencatatkan transaksi-transaksi di sini dan kita akan membuat replikasinya di Slave dan kita akan coba lihat nanti apakah Slave akan mengejar perubahan-perubahan itu ya teman-teman ya. Ini terakhir 49 derajat. Wah, naik ini suhunya teman-teman ya. Asal jangan sampai 80 derajat karena 80 atau 90 derajat ya karena itu bahaya bagi Raspberry Pi teman-teman ya. Oke, kita balik lagi di sini. Oh ya, tadi teman-teman saya sudah sampaikan kalau teman-teman nanti memerlukan contekan ini ya. Ini contekan. Kita anggap sebagai contekan. Nah, ini dia. Jadi kita akan coba aktifkan master yang di sini menjadi master replikasi ya teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah exit ya. Exit. Nah, kita akan edit file konfigurasi dari MySQL. File konfigurasi ini ada di mana? Untuk MySQL itu ada di folder etc MySQL. Coba kita lihat. Nah, ini ada di folder MySQL confd. Nah, ini dia. Nah, ini folder konfigurasinya ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau ke sini. Ya, di sini. Ini ada dua file ya, teman-teman ya. Jadi, MySQL CNF dan MySQL D CNF. Untuk server, kita akan mengedit di MySQL D CNF. Ya, kita lihat juga yang MySQL CNF ya teman-teman ya. Isinya apa sih? Itu. Ya, ini adalah konfigurasi untuk klien MySQL. Jadi kalau teman-teman menjalankan di terminal MySQL gitu ya, itu sebenarnya nanti klien. Nah, kalau servernya ada di MySQL D.cnf. Nah, kita edit di sini. Nah, ini adalah basic konfigurasinya teman-teman ya. Nah, di sini ada header-nya, header setiap config. Nah, ini contohnya adalah MySQL D, itu adalah daemonnya atau service dari MySQL-nya. Nanti mungkin ada MySQL safe, mungkin ada juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengkonfigurasi sebagai environmental yang safe, bisa juga MySQL D safe. Nah, nanti teman-teman jika memiliki konfigurasi yang berbeda, gitu ya, mungkin MySQL D, MySQL Safe, dan sebagainya, itu bisa di file terpisah atau bisa disatukan di sini, asal kalau misalnya satu sudah menyimpan konfigurasi untuk MySQL D, nanti di file konfigurasi yang kedua, jangan mengoverride setup yang ada di sini, karena nanti akan tumpang tindih yang tadi saya bicarakan ya teman-teman ya, akan tumpang tindih. Gitu. Nah, kita fokus di yang headernya MySQL D di sini, karena ada beberapa parameter yang harus kita ubah. Nah, di sini ada paint address. Paint address ini, jika teman-teman memiliki file atau server replikasi hanya satu, dan kita hanya ingin server slave itu saja yang bisa mengakses master di sini, maka kita bisa catatkan IP dari slave tersebut berapa gitu ya. Tetapi kalau kita tutup seperti ini, kita jadikan komentar seperti ini, maka MySQL ini bisa diakses dari sembarang host. Jadi dari server lain, dari IP berbeda itu bisa mengakses ke server sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tutup aja karena konteksnya di sini kan kita ada di dua server yang berbeda yang mungkin di kejadian nyata adalah itu di dua lokasi yang berbeda. Contohnya ada di data center ya teman-teman ya. Jadi paint address-nya kita tutup saja di sini. Kemudian yang perlu kita aktifkan karena ini akan menjadi master yaitu adalah server ID ya teman-teman ya. Nah, setiap server master itu memiliki ID di sini. Nah, jika nanti server replikasi teman-teman itu memiliki banyak master ya, nanti mungkin di skenario yang ketiga ya, di pertemuan ketiga, di mana kita akan membuat DRC, di mana nanti server DRC itu akan mereplikasi banyak server MySQL mungkin di masing-masing cabang, itu masing-masing cabang harus memiliki server ID yang berbeda-beda, yang unik ya teman-teman ya.
Jadi contohnya di sini saya akan buat yang gampang saja, misalnya 2022 03 09 1 ya contohnya. Jadi ini adalah tahunnya, 2022 itu tahun, 03 itu bulan, 09 itu adalah tanggal, dan 1 itu adalah ini server pertama. Ini contoh saja ya. Ini maksudnya adalah best practice aja, di mana nanti kita usahakan server itu akan unik ya teman-teman ya, dan kita punya catatan, oh ini server ID-nya sekian, berarti kita buat MySQL ini menjadi master pada tanggal ini gitu ya teman-teman ya. Itu best practice-nya ada. Kemudian logbin. Nah, ini ada logbin, ini juga kita aktifkan. Nah, ini kebetulan sudah ada setup default-nya. Kita nggak akan ubah ya teman-teman ya. Jadi akan tetap ada di sini, tetap akan di file ini MySQL bin log. Sedangkan untuk expired logs second, nah ini biarkan saja ya teman-teman ya. Ini default-nya. Nah, kalau kita memang akan menentukan max bin log size, boleh juga teman-teman, tapi ini kita biarkan saja standarnya 100 mega ya teman-teman ya. Seandainya nanti ukuran dari tabel, ukuran dari data yang disimpan, recordnya besar-besar, mungkin ini perlu diperbesar juga ukurannya ya. Tetapi memperbesar ukuran ini juga belum tentu baik juga pada prakteknya gitu ya. Justru mungkin kalau semakin dikecilkan itu transfer antara master ke slave-nya itu akan lebih cepat ya, gitu ya teman-teman ya. Nah ini nanti berdasarkan best practice saja gitu ya, tergantung dari database teman-teman. Kalau tadi ya seperti sudah saya sampaikan, kalau nanti dalam satu row itu ukurannya besar-besar karena ada teks, ada image dan sebagainya, mungkin ukuran ini bisa dibesarkan, gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kebanyakan yang disimpan adalah teks biasa atau numerik biasa yang nggak perlu data besar, ukuran ini sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Kecuali nanti kalau misalnya ada satu record yang ukurannya sampai 25 mega karena menyimpan blok atau image, nah itu baru nanti ini bisa diperbesar. Nah, kemudian parameter berikutnya adalah binlog do db ya teman-teman ya. Di sini binlog do db saya akan buat database logger gitu ya. Jadi tadi database logger itu akan saya bikin menjadi master replikasinya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada beberapa database sekaligus yang ingin direplikasi, maka teman-teman bisa menambahkan di sini. Jadi contohnya binlog do db misalnya ini CRM misalnya. Binlog do db misalnya HIS, binlog do db misalnya ya udo misalnya. Ini contoh saja ya teman-teman ya, nanti pada prakteknya ini tergantung dari database teman-teman yang akan mau diaktifkan sebagai master replikasi ya. Nah ini mungkin tidak perlu semua ya, karena secara default pun MySQL server itu sudah memiliki beberapa database bawaan. Contohnya adalah database MySQL, database yang performance, yang mencatat performanya gitu ya, untuk memonitor performa MySQL itu nggak perlu direplikasi. Nah, contohnya saya ingin hanya satu database yang akan dibuat menjadi master, maka saya cukup menambahkan satu, yaitu database logger ya teman-teman ya. Cara nulisnya seperti ini ya tadi ya teman-teman ya. Jadi kita menuliskan parameter yang sama, binlog do db, di bawahnya database yang kedua dan seterusnya. Jadi bukan menggunakan koma-koma, bukan begini ya teman-teman ya. Ini tolong nanti jangan seperti ini karena nanti akan error nanti ya teman-teman ya. Nah, kemudian kebetulan jika teman-teman mau mengaktifkan database logger ini sebagai master, tetapi kebetulan aplikasi teman-teman itu juga dalam kesempatan yang sama juga menulis di database yang berbeda gitu ya. Jadi dalam satu aplikasi menulis ke dua database yang berbeda, tetapi teman-teman tidak ingin membuat database yang kedua tadi menjadi master replikasi. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini binlog ignore db. Jadi contohnya database MySQL, saya nggak mau mereplikasi database MySQL, itu bisa juga. Atau saya nggak mau CRM gitu ya.
Saya juga nggak mau database antrian. Gitu. Saya nggak mau mereplikasi database ARIS misalnya. Nah, ini cara menulisnya begini ya teman-teman ya. Jadi bukan di koma-koma, tetapi menjadi baris yang berbeda gitu ya, dengan parameter yang sama, yaitu binlog ignore db gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya memang hanya database logger dan aplikasi teman-teman itu tidak berinterferensi dengan database yang lain, mungkin parameter binlog ignore db itu tidak perlu ditambahkan ya teman-teman ya. Ini nggak perlu ditambahkan. Ya, cukup seperti ini. Secara standar, hanya itu yang kita lakukan perubahannya di config ini teman-teman ya. Sederhana ya teman-teman ya, gampang ya ternyata ya. Tunggu, kita aktifkan dulu. Jadi kita save dengan Ctrl O, kemudian kita enter, ya kita sudah simpan. Tetapi ini sudah disimpan, tetapi sebetulnya ini belum aktif ya teman-teman ya, karena kita belum restart database MySQL-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, sudo MySQL ya, show master status. Ya, ini belum ada informasi apa yang akan kita replikasi, database-nya apa, dan apa yang di-ignore, dan nanti walaupun di sini sudah ada nama file binlog-nya dan posisinya berapa, tetapi ini sebenarnya masternya belum aktif ya teman-teman ya, karena di sini belum menyimpan binlog do db-nya itu yang mau direplikasi apa, gitu ya. Nah, untuk merestartnya gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal jalankan sudo service mysql restart. Oke. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Coba kita lihat statusnya. Ya. Show master status. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman ya. Artinya di sini kita lihat bahwa ini sudah binlog do db-nya adalah logger ya teman-teman ya. Jadi ini sudah aktif menjadi master replikasi di sini gitu ya teman-teman ya. Nah, kita juga perlu membuat user yang akan kita berikan ke server slave untuk mengakses ke database master ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, select user host plugin from MySQL user. Nah, ini sudah ada beberapa user, yaitu logger, remote, replikasi gitu ya. Ini kebetulan kemarin sudah saya bikin untuk user remote dan replikasi gitu ya. Nah, di sini contohnya logger itu, user logger itu saya gunakan supaya untuk mencatat data temperatur tadi ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya memang kita best practice-nya adalah kalau ada satu aplikasi kita memiliki user akses ke MySQL-nya memiliki user sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu siapa nanti yang masuk ke MySQL, siapa yang menuliskan gitu ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya memiliki user yang berbeda-beda. Nah, contohnya kita akan membuat user baru untuk slave ya. Jadi misalnya saya ingin buat create user, namanya apa? Contohnya saya bikin namanya slave. Slave ini bisa mengakses dari host mana aja. Contohnya saya pakai tanda persen, itu artinya dia bisa mengakses dari sembarang IP, dari sembarang host ya teman-teman ya. Kemudian create user slave identified with. Nah, contohnya saya ingin menggunakan MySQL native password by. Nah, ini by ini passwordnya apa? Contohnya saya ingin ini ya teman-teman ya. Ya, ini password alay slave tapi alay gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Oke, berhasil. Nah, tetapi kita harus setelah kita membuat user, kita perlu menambahkan aksesnya. Jadi kita bisa
gunakan grant all privileges to on dulu ya, on. Nah, ini contohnya saya nggak mau pusing, pokoknya semuanya lah sekalian lah ya, semua database bisa diakses oleh slave. Tapi kalau teman-teman hanya logger saja boleh. Jadi contohnya saya gampangnya aja lah, grant privilege on semua database to gitu ya. To apa nih? To slave. Slave. Ini semua. Nah, oke, berhasil. Kita sudah menambahkan create user. Kemudian kita juga berikan hak aksesnya ke slave. Nah, setelah itu kita close privileges. Oke, berhasil. Jadi di sini kita sudah bisa menggunakan user slave ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke home directory saya, Dewo di sini ya. Nah, saya ingin membuat backupnya ya teman-teman ya. Untuk membuat backup itu kita bisa menggunakan MySQL dump. Nah, ini dia MySQL dump. Min u. Usernya siapa nih? Sekalian kita coba ya tadi ya teman-teman ya. Kita coba menggunakan user slave. Kemudian min p, artinya nanti kita akan ditanyai passwordnya apa. Kemudian database yang ingin kita backup itu apa? Contohnya logger. Kemudian kita simpan di mana? Contohnya logger.sql. Nah, di sini ada satu parameter yang harus kita tambahkan ya teman-teman ya. Karena ini backup untuk master replikasi, kita tambahkan di sini master data. Sebentar, parameternya apa? Saya agak lupa ya teman-teman ya. Kayaknya sih master data. Ya. Jadi teman-teman kalau lupa gitu ya, kita bisa tanya ke ini ya, ke Google. Ya, master data ya teman-teman ya. Ini master data. Bisa juga kalau mau semua backup all master data juga, all database juga bisa. Oke, kita menggunakan parameter master data. Master data sama dengan 1, ini apa ya? Kita lihat ya. Oke, master data. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan parameter master data. Ini kita gunakan untuk menyimpan posisi backup saat itu. Jadi posisi backup saat itu tuh pada posisi binlog yang mana dan posisi penyimpanannya yang mana. Itu nanti akan tercatat di situ ya. Jadi kita coba saja langsung jalankan. Oke. Passwordnya 5L4P3. Oke, kita lihat di sini apakah sudah ada. Ya, sudah ada ya teman-teman ya. Ini adalah logger.sql, ukurannya 20 kilo. Nah, ini kebetulan karena database-nya juga kecil gitu ya. Jadi cuma 20 kilobyte gitu ya. Mungkin ini bisa langsung dikirim ke slave ya teman-teman ya. Tetapi mungkin tidak selalu seperti ini skenario-nya ya teman-teman ya. Mungkin database teman-teman transaksinya udah bertahun-tahun, ukurannya besar sampai 100 giga gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti harus kita kompres ya teman-teman ya. Ya, coba kita lihat dulu isinya seperti apa. Nano logger SQL. Nah, ini dia. Ini ada warningnya ya teman-teman ya. Warning, master data is deprecated and will be removed in a future version. Ya, use source data instead. Nah, jadi ini parameter master data sudah digantikan source data. Nggak apa-apa, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba
Jadi kita hapus saja rm logger SQL. Coba kita jalankan dengan source data. Apa isinya? Gitu ya teman-teman ya. 5L4V3. Oke, cepat ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini nano logger SQL. Oh, sama aja teman-teman. Ya, sama aja. Sama aja itu apa? Ini kalau dengan parameter yang dulu, yang master data, itu sebenarnya juga menuliskan ini. Ini perbedaannya antara backup dengan parameter master data. Itu adalah bahwa kita mencatat change master to. Nah, ini menggunakan master log file yang mana, dan master log postnya, posisinya itu sudah nomor berapa. Ada di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini penting juga, ini nanti akan kita jalankan di mana? Di slave. Ini kita bisa tutup dulu nggak apa-apa, atau kita jalankan terpisah, atau kita lengkapi sekarang juga nggak apa-apa. Jadi lengkapi itu maksudnya gini, parameter ini sebenarnya tidak cukup bagi slave, karena slave itu harus mengenali bahwa dia akan mereplikasi master yang mana. Master yang mana itu dia ada di IP berapa, kemudian menggunakan password apa, username-nya apa, itu portnya berapa. Nah, itu harus dijalankan di slave. Jadi, teman-teman nanti bisa menambahkan terpisah setelah restore, atau kita tambahkan di sini juga boleh ya. Jadi kebetulan ini karena filenya ukurannya kecil, saya bisa langsung tambahkan di sini teman-teman ya. Jadi contohnya to master host ya. Master hostnya di mana? Yaitu di IP server saya 192.168.100.49. Kemudian master port, ya ini port ya. Ini kalau menggunakan port terpisah ya, misalnya 3306. Tapi kalau menggunakan port 3306, yaitu defaultnya. Jadi kita nggak perlu tambahkan, nggak apa-apa ya. Jadi ini nggak perlu ditambahkan. Kemudian master user, kita akan menggunakan user apa? Tadi slave ya teman-teman ya. Master usernya slave. Kemudian master password. Passwordnya apa? 5L4V3. Dah itu aja teman-teman. Jadi ini saya cara praktis aja. Jadi saya menambahkan informasi hostnya, masternya itu langsung di sini. Tetapi nanti teman-teman kalau seandainya ukuran backupnya itu besar sekali gitu ya teman-teman ya, nanti mungkin komen ini ya, instruksi ini nanti dijalankan aja secara terpisah setelah kita lakukan restore database di slave. Gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya saya untuk mempersingkat aja. Ini saya catatkan di sini. Ini adalah master host to IP-nya berapa, master slave-nya yang sudah kita buat tadi, kemudian password-nya apa, dan master ini sisanya oke. Oke, sudah kita simpan. Nah, seperti tadi, seperti petunjuk tadi ya teman-teman ya, setelah kita lakukan backup ya, tadi kita sudah setup, sudah restart, sudah backup. Nah, sekarang kita akan kompres sebelum ini kita kirim ke slave ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk folder kerjanya di slave juga harus kita siapkan. Saya menggunakan home directory saya. Oke, di sini ini kebetulan ada file SQL di sini backupnya. Saya hapus dulu ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu logger SQL. Oke, jadi di sini sudah clear ya. Sudah tidak ada file backupnya lagi. Nah, sebelum kita kirimkan, kita akan kompres dulu backup ini tadi. Kita menggunakan gzip aja ya teman-teman ya. Gzip ini sudah bawaan dari Ubuntu, jadi kita tinggal pakai saja. Ini adalah mengkompres file logger tadi. Jadi kalau file logger tadi ukurannya 20 kilo, kita kompres jadi berapa coba? Oke, kita lihat. Jadi 3,6 kilo aja teman-teman ya. Jadi berapa persen ini ya teman-teman ya? Dari 20 kilo menjadi 3,6 kilo saja gitu ya. Jadi ini mungkin apa namanya? Seperlimanya teman-teman ya. Cukup bagus juga.
Karena ini tadi memang isinya semuanya teks saja sih, logger itu isinya teks saja. Nah, ini cukup penting kalau nanti ternyata database teman-teman itu ukurannya sudah besar sekali ya teman-teman ya, sampai beberapa giga gitu ya. Itu untuk mengirimkan ke slave yang mungkin ada di data center yang jauh sekali dan internetnya mungkin kecepatannya pas-pasan gitu ya teman-teman ya. Itu perlu sekali dikompres ya supaya kita nunggunya tidak lama. Nah, nanti pada saat sesi kelima ya teman-teman ya, nanti ada beberapa best practice-nya bagaimana kita mengotomatisasi backup-nya, mengotomatisasi pengiriman file ini. Jadi kita tinggal pasang di cron tab gitu ya, pagi-pagi sudah beres gitu ya teman-teman ya. Itu nanti di pertemuan kelima ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman kalau berminat sampai ke sesi kelima nanti, tolong jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, supaya saya tambah semangat membuat video seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan mengirimkan file backup ini ke slave. Ya, kalau di sini IP-nya tadi berapa? Ya, ini IP-nya 49 masternya. Di sini IP-nya 50 ya. Ini kebetulan karena masih satu network ya, jadi mungkin nanti pengirimannya cepat sekali apalagi ukurannya kecil ya teman-teman ya. Nah, ini kita mengkopinya dengan SCP. Perintah SCP itu adalah apa namanya, SSH copy. Jadi kita mengcopy, kalau copy di Linux kan pakai CP gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau SCP itu berarti mengcopy file ini ke komputer lain dengan protokol SSH gitu ya. Jadi kalau teman-teman memiliki akses SSH ke server berbeda, kita bisa menggunakan SCP ini untuk mengcopy file yang ada di sini ke komputer remote gitu ya teman-teman ya. Nah, apa yang ingin kita copy? Logger. Oke, logger dot apa tadi, sul gz ya. Kemana? Jangan lupa user dulu, user add hostnya, IP-nya berapa, 100.50, kemudian _2 kita copy ke folder dewo ya. Jadi kalau teman-teman nanti di sini lihat gitu ya, ini isi dari folder dewo ya teman-teman ya. Nah, ini saya akan kirim ke folder dewo seperti ini perintahnya, scp logger sul gz. Saya menggunakan username dewo ke host IP 50 ini ke folder apa ya teman-teman ya. Kita enter aja. Nah, ini kita masukkan password dari dewo di komputer slave. Oke, ini sudah di copy, udah 100% ya. Kecepatannya 4,4 MB per second. Ini byte ya, bukan bit. Oke, kita lihat di sini apakah sudah diterima. Ya. Wah, ini kenapa nge-lag ini komputernya nih? A few moments later. Halo teman-teman, maaf tadi ada sedikit error di virtual mesin saya ya, di virtual box-nya. Jadi tadi tidak respon sama sekali. Jadi kita coba remote ulang ya. Tadi kita sudah berhasil kirimkan backupnya dari server ya. Kita akan lihat di slave-nya di sini apakah sudah diterima ya. -al ya, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Ini sudah kita berhasil copy di sini logger.sul.gz ya teman-teman ya. Nah, ini juga kita ingin lihat di masternya. Di masternya kita coba lihat apakah proses penyimpanannya tadi masih berjalan atau enggak ya teman-teman ya. Logger. Oke, logger.log. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi ini proses penyimpanannya masih berjalan sampai ke menit yang 21:29 ya. Jadi ini sekarang sudah tersimpan juga.
Nah, kita akan coba konfigurasikan sleeve ini menjadi sleeve ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau MySQL standar itu tidak ada konfigurasi khusus ya, kecuali kita ingin buat server ID-nya berbeda. Tetapi dalam hal ini untuk slave di sini nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal decompress, uncompress file logger tadi. Caranya dengan gunzip. Ini adalah J unzip ya. Jadi kalau tadi untuk mengkompres menggunakan gzip, kalau untuk uncompress atau decompress kita menggunakan gunzip ya. Oke, kita coba lihat. Tuh, sudah kembali menjadi 20 kilobyte lagi gitu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nano logger. Nah, ini karena tadi kita sudah simpan ini ya, kita sudah tambahkan change masternya. Ini sebenarnya sudah langsung bisa kita restore ya. Kita langsung bisa restore ke MySQL di slave di sini. Caranya gini ya teman-teman ya. Kita masuk ke MySQL, sudo MySQL. Sorry, salah. Nah, di sini database-nya kita lihat belum ada ya teman-teman ya. Kita create database logger. Kita namanya harus sama dengan yang ada di master tadi ya teman-teman ya. Ini kita create database logger. Kita lihat di sini show databases. Ya, ini sudah ada database logger di sini. Nah, tentu ini belum ada tabel apapun di sini. Jadi kita masuk dulu ke logger ya. Show tables belum ada ya teman-teman ya. Nah, kita akan merestore database backup tadi ya dengan cara source logger.sql ya teman-teman ya. Karena ini tadi saya memanggil MySQL di folder yang sama dengan backupnya tadi, maka saya langsung bisa menggunakan source logger SQL gitu ya teman-teman ya. Langsung aja enter. Oke, coba kita lihat apakah ada error tidak. Tidak ada ya teman-teman ya. Jadi tidak ada error. Ada 6 warning ya. Kalau warning itu sepertinya sih nggak cuma warning aja gitu ya. Tapi bukan error. Ya, warning. Oke, 0 semua. Nah, kita coba lihat di sini show slave status. Oh, berantakan. Jadi kita bisa menggunakan /g. Nah, ini. Nah, ini belum jalan ya, teman-teman ya. Jadi apa yang direplikasi juga belum ya. Ya, replicate do DB-nya belum ada di sini. Jadi belum ada isinya dan relay-nya kemana ke master yang ini tadi kita sudah set di query-nya. Tetapi ini statusnya belum aktif ya teman-teman ya. Untuk mengaktifkan kita menggunakan perintah start slave gitu ya teman-teman ya. Kita perhatikan di sini bahwa ini belum jalan, belum ada error. Nah di sini slave IO running no karena kita belum aktifkan ya. Tetapi slave-nya itu sebenarnya sudah terkonfigurasi. Tapi ini belum tersambung langsung ke masternya. Nah, kita langsung start slave saja. Oke, jalan start slave. Sekarang kita coba monitor statusnya. Ya, kita lihat statusnya. Nah, ini sudah jalan ya teman-teman ya. Kita lihat di sini slave IO sudah yes, artinya sudah running. Dan ini SQL-nya running juga. Posisinya 1977. Nah, ini oke. Kita lihat di sini log postnya betul. Oke. Nah, ini masternya, servernya, ya ini dia. Master server ID-nya betul ya. ID-nya tadi yang sudah kita setup ya. Yang 2022 03 09 1 ya, teman-teman ya. Berarti sudah jalan. Tidak ada delay-nya, jadi ini langsung jalan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Oke, kita lihat nggak ada error lagi, delay-nya juga masih kosong, tidak ada error. Nah, kita coba lihat di tabel apa tadi? Tem. Oke.
order by TGL descending. Sorry, from. Ya, ini ya teman-teman ya. Oh, kasih limit aja ya teman-teman ya. Limit 5 saja. Oke. Nah, ini di sini posisi terakhir 3402. Jadi ini sama posisinya dengan ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat nanti kalau ini nambah ya. Kalau ini nambah tuh, kita nambah 2135 ya teman-teman ya. Kita coba lihat apakah di sini nambah. Nah, ini nambah ya teman-teman ya. Ya, ini dia nambah. Jadi ini real time backupnya ya teman-teman ya. Coba kita limit 1 saja supaya nggak bingung. Ya. Ya ini ya teman-teman ya, 2135 gitu ya. Di detik ke 07. Jadi ini posisinya sama seperti yang terakhir di sini. Gitu ya. Coba kita lihat kalau ini nambah satu lagi, kita tunggu yang menit ke 36 ya teman-teman ya. Kita tunggu yang ke menit 36. Apakah juga akan bertambah yang ada di slave gitu ya teman-teman ya. Kita lihat. Ya, ini kebetulan transaksinya per menit ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu, trafficnya nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini 36 ya teman-teman ya. Kita langsung jalankan di sini. Nah, ini langsung sama ya teman-teman ya posisinya ya. Di sini 49 derajat, ya ini 49,4 derajat sama. Di jam yang ke 21.36.02. Jadi, apapun yang terjadi, ada penambahan data, ada manipulasi data, misalnya di update, delete, truncate, itu nanti juga akan dijalankan juga di slave ya teman-teman ya. Itu secara, kalau mungkin internetnya cepat dan tidak ada gangguan, itu nyaris instan, tidak ada delay ya teman-teman ya. Kecuali kalau trafficnya besar sekali gitu ya, tiba-tiba digempur 1 detik beberapa data sekaligus, ya mungkin ada delay sedikit-sedikit lah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, nah ini statusnya. Nah, di sini ada parameternya di mana kita bisa lihat sih slave IO running itu sebenarnya adalah variabel di mana apakah slave ini terkoneksi di master atau tidak. Jadi ini adalah IO itu input output yang ada di master ya. Kalau misalnya hubungan ke master itu terputus, maka di sini akan menjadi no. Gitu ya. Tetapi nanti jika terjadi masalah di slave di mana mungkin ada query yang tidak kompatibel gitu ya, atau ada yang duplicate ID-nya dan sebagainya. Mungkin nanti slave SQL running-nya itu menjadi no, jadi terputus gitu ya teman-teman ya. Di sini nanti akan muncul. Gitu ya. Nah, ini error terakhir nggak ada. Ya. Ini kalau misalnya ada delay ketinggalan antara slave dengan master, ini mungkin kita akan baca di sini ya teman-teman ya. Di sini ketinggalannya berapa detik gitu ya. Kalau isinya 1 berarti ketinggalan 1 detik. Kadang-kadang kita ketinggalannya sampai beberapa ratus detik misalnya karena internetnya melambat atau ada masalah di koneksi atau apa gitu ya. Tetapi selama I/O running dan SQL running, nanti lama-lama ketinggalan di sini akan terkejar juga sih. Nanti lama-lama akan jadi 0 gitu ya. Itu teman-teman. Ya, ini aman ya teman-teman. Coba kita lihat data terakhir. Ya, ini 2138 sama ya teman-teman ya. 213802, suhunya 49,4. Jadi rupanya Raspberry Pi saya yang ada di RC cukup aman ya teman-teman ya. Suhunya cukup nyaman di sana, 50 derajat CPU-nya. Jadi masih dalam batas aman karena kalau sudah sampai 80 derajat itu sudah berbahaya bagi Raspberry Pi saya. Jadi gitu teman-teman ya, kita sudah berhasil membuat replikasi master slave secara sederhana ya teman-teman ya, basic. Kita sudah berhasil, kita juga sudah coba ngecek. Jadi pengecekan sederhananya seperti apa ya, seperti tadi kita menggunakan
show slave status gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil membuat replikasi. Tadi maaf ada sedikit kendala di virtual mesinnya saya, jadi virtual box-nya tiba-tiba ngadat ya teman-teman ya, entah kenapa, mungkin karena PC saya ini juga merekam juga ya, jadi ada kendala tadi sehingga saya harus merestart VM-nya, tapi ternyata sekarang udah jalan dengan baik. Nah, nantinya teman-teman ya, di sesi selanjutnya kita akan mencoba membuat DRC ya teman-teman ya. Ini sangat penting ya teman-teman ya, karena jika perusahaan teman-teman nanti memiliki banyak cabang gitu ya, tersebar di mana-mana gitu ya teman-teman. Nah, kita perlu membuat DRC, Disaster Recovery Center. Itu merupakan strategi untuk business continuity planning. Jadi rencana bagaimana kita akan meneruskan bisnis kita. Jadi walaupun nanti ada masalah di suatu cabang gitu ya, entah mungkin kebanjiran atau tiba-tiba blackout atau apa blackout gitu ya, jadi listriknya mati gitu tiba-tiba selama berapa menit atau bahkan berapa jam atau ada bencana alam. Nah, kita memiliki replikasinya yang terpusat gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti aman jika ada satu kendala di cabang, infrastrukturnya bermasalah, kita langsung bisa switch untuk mengakses ke DRC ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti pada sesi keempat ini juga cukup menarik karena kita akan membuat script untuk dashboard. Jadi nanti teman-teman bisa memiliki suatu script di mana bisa dimonitor di mana saja, kita lihat sehat enggak sih replikasinya atau ada delay, seberapa lama delaynya, dan ketika ada masalah terputus misalnya, nanti otomatis akan ada alert gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nanti tetap ikuti channel ini ya teman-teman ya, termasuk nanti untuk troubleshooting jika nanti bermasalah. Nah, kalau saat ini kan kita lihat kayaknya sih aman-aman aja ya, gitu ya. Aman-aman aja. Karena memang database-nya kecil ya teman-teman ya. Tadi cuma berapa kilo saja kan, transaksinya juga sedikit, cuma satu transaksi per menit. Tapi seandainya 1 menit nanti sampai ratusan bahkan ribuan transaksi, mungkin masalah-masalah akan mulai bermunculan ya teman-teman ya. Terutama nanti kalau misalnya replikasinya itu di DRC, gimana dia akan mereplikasi banyak master. Nah, itu nanti kita perlu harus menguasai troubleshooting-nya dan bagaimana jika ada masalah, bagaimana kita mengatasinya secepat mungkin gitu ya teman-teman ya. Karena bahaya kalau sampai masalah itu dibiarkan berlarut-larut ya dan tidak ada pemecahannya, itu berbahaya bagi business continuity kita ya teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Sampai di sini dulu sesi ini. Kita akan berjumpa di sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman ya. Bye.